Puji Tuhan, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur ya kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan ya. Semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Baik saudara, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya mau bersama-sama saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang akan saya beri judul pada pagi hari ini adalah berperang untuk menang ya. Dan saya akan ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Nanti saudara bisa baca dan saudara bisa renungkan lagi. Saya akan khusus bacakan di sini, saya akan ambil di dalam ayat yang ke-37 ya. Jadi Roma 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi kalau kita sebagai manusia pasti selalu menginginkan hidup yang enak ya saudara. Pasti menginginkan suatu kehidupan yang enak tanpa masalah ya. Situasi yang selalu menyenangkan, tenang, bahagia, ya, berhasil seperti itu ya, damai, aman gitu ya. Tanpa ada sesuatu yang pahit yang kita rasakan, tanpa ada pencobaan, tanpa ada masalah, tanpa ada peperangan gitu. Tetapi apakah ada kehidupan yang demikian, saudara? Ya, ini adalah suatu kehidupan yang sungguh sangat tidak realistis ya, saudara ya. Benar ya? Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua nggak akan bisa lepas. Kita nggak akan bisa melepaskan diri dari semuanya itu, ya, saudara. Hidup tanpa masalah sedikit pun itu biasanya cuma ada di negeri dongeng ya, di cerita dongeng saudara. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak menemukan masalah dalam kehidupan kita ya. Bahkan Alkitab pun tidak pernah mencatat ya bahwa orang-orang percaya itu akan memiliki kehidupan yang tanpa ombak, gelombang atau badai. Ya, justru hidup orang percaya itu adalah hidup dalam peperangan dan pergumulan setiap hari. Ya, betul ya. Orang percaya itu adalah tentara-tentara Kristus yang harus siap berperang setiap hari itu, saudara. Ya, kita adalah tentara-tentara Kristus yang siap berperang setiap hari karena kita nggak akan mungkin melewatkan perang itu, saudara. Berperang melawan siapa? Ya, yang pertama kita bisa berperang melawan iblis. Ya, di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ya kan, melawan roh-roh jahat di udara, ya. Karena iblis adalah musuh utama yang harus kita perangi, itu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita berperang melawan siapa? Yang kedua kita berperang melawan dunia, ya. Dunia ini berbicara tentang cara hidup yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan itu memperingatkan ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya ya. Ingat ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, itu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Di situ dikatakan jelas ya saudara, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang di dalamnya, karena jikalau kamu mengasihi dunia maka kasih akan Bapa itu tidak akan ada di dalam orang itu, saudara. Karena semua yang ada di dalam dunia ini cuma keinginan daging aja, keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Amin. Ya, yang ketiga, melawan siapa? Diri sendiri. Ya, diri sendiri. Ini adalah musuh terdekat kita ya. Melawan diri sendiri itu sama dengan kedagingan kita. Ya, ini adalah musuh terdekat ya. Tiap-tiap orang itu kalau di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, Saudara. Yakobus 1 ayat yang ke-14 sampai ke-14 sampai ayat yang ke-15 itu dikatakan tiap-tiap orang tuh dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya kan? Kalau misalnya keinginannya itu dibuahi, ia akan melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi bagaimana supaya kita bisa menang dari diri sendiri? Ya, kita harus menempuh jalan salib, yaitu dengan cara
memaku semua keinginan diri sendiri, ya, menyingkirkan segala keinginan diri sendiri, keinginan daging kita itu, ya, di atas kayu salib. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pasti mampu. Karena apa, saudara? Karena semua kemenangan itu gak akan pernah kita raih tanpa kita mau berperang, ya. Jadi kalau kita mau perang itu harus ada di dalam diri kita sendiri. Kita harus melakukannya dengan sadar, saudara. Menyadari bahwa diri kita ini bukanlah disiapkan untuk selalu enak-enak, nyantai-nyantai, enggak. Tetapi kita disiapkan untuk berperang, menjadi tentara Kristus yang selalu siap berperang dan berani melawan setiap musuh-musuh yang ada di hadapan kita. Yaitu ketiga hal tadi. Yang pertama adalah iblis, yang kedua dunia, dan yang ketiga ialah diri sendiri. Karena apa? Karena yang bisa melakukan itu adalah kita dan disertai dengan penyertaan Roh Kudus dan kekuatan dari Tuhan. Percayalah, saudara, kita bisa berperang dan menjadi menang dengan membawa nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jangan mau kalah dengan masalah, jangan mau kalah dengan pergumulan, jangan mau kalah dengan hal-hal yang mengancam setiap kehidupan kita. Jangan mau kalah sama badai, jangan mau kalah sama gelombang, jangan mau kalah sama ombak, saudara, ya. Karena Tuhan itu menyiapkan kita untuk kita bisa menang, ya. Kita bisa menang dengan berperang, saudara. Kita bisa melawan mereka, ya. Kita ingat, saudara, dalam ayat yang ke-37 tadi, Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih loh, saudara. Kita lebih dari orang-orang yang menang karena Dia telah mengasihi kita, saudara. Amin. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan. Hanya Dia yang memampukan kita, menguatkan kita, ya, memberikan kita jalan keluar dari setiap hal yang menghadang di hadapan kita. Jadi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetap semangat, tetap percaya bahwa kita sanggup mengatasi semua masalah badai hidup yang sudah Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Agar supaya kita lebih melihat lagi kuasa Tuhan, lebih melihat lagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa kita pasti menang. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu terus percaya kepada Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, sekali lagi kesimpulannya adalah kemenangan itu tidak akan pernah kita raih tanpa kita mau berperang, ya saudara, amin. Jadi kita bisa berperang dan kita pasti menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kami, untuk kami boleh mengerti setiap yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Mari biarlah Engkau terus bekerja, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, Engkau yang bertahta atas kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami dari segala hal yang mengancam setiap kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini, besok atau ke depannya Tuhan, kami mau lawan, kami mau berperang bersama dengan Engkau, dan kami boleh menerima kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengucap syukur, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga melalui setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami buka hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.